sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di dalam jaringan itu terdapat 3 komponen penyusunnya. Ada sel, ada substansi seluler, dan ada cairan. Di mana kalian bisa ketahui bahwa sel itu komponen yang terkecil dalam organisme. Selanjutnya ada substansi seluler. Kalian bisa lihat substansi seluler itu terdapat di antara sel-sel dalam jaringan dan dapat berupa substansi dasar yang tidak berbentuk, tetapi ada pula yang berbentuk serabut. Selanjutnya ada cairan, di mana cairan itu komponen dalam plasma di dalam sel yang mengisi bagian kosong di dalam sel. Jaringan meristem itu sendiri ialah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan ini yaitu yang pertama, bentuk dan ukuran selnya sama. Kedua, dinding selnya tipis. Ketiga, selnya penuh dengan protoplasma. Yang keempat, isi sel tidak mengandung zat makanan. Dan yang terakhir, yang kelima, sel muda yang belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Selanjutnya, jenis jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya ada 3, yaitu promeristem, jaringan meristem primer, dan jaringan meristem sekunder. Selanjutnya, jenis jaringan meristem berdasarkan letak posisi dalam tubuh tumbuhan juga ada 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, promeristem, jaringan meristem yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio, contohnya pada lembaga biji tumbuhan. Yang kedua, jaringan meristem primer, yaitu jaringan meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contohnya, jaringan meristem primer adalah ujung batang dan ujung akar. Dan yang terakhir, yang ketiga, jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem ini adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa dan selanjutnya berubah menjadi meristematis. Contohnya pada kambium dan kambium gabus. Selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan letak posisi dalam tubuh tumbuhan. Apeks pucuk adalah bagian yang tepat di atas primordium daun yang paling muda yang bersifat meristematik. Terus ada meristem lateral, termasuk kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar jauh dari apeks. Umum ditemukan pada Dicotyledonea dan Gymnospermae. Dan selanjutnya, meristem interkalar adalah bagian meristem apeks yang sewaktu tumbuh terpisah dari apeks oleh daerah-daerah yang lebih dewasa. Selanjutnya yaitu meristem apeks. Meristem apeks yang memiliki sel apeks, yaitu pada daerah apeks terdapat satu sel apeks berbentuk piramid. Turunan dari sel apeks ini tersusun secara teratur dan meristem pada tumbuhan rendah berpembuluh. Selanjutnya yaitu kambium. Kambium pembuluh adalah meristem sekunder yang berfungsi membentuk ikatan pembuluh, xilem dan floem sekunder. Selanjutnya struktur kambium. Struktur kambium pembuluh merupakan meristem lateral karena berada di daerah lateral akar dan batang. Pada kebanyakan pohon dan semak, daerah kambium berupa silinder yang berlapis banyak dan pada penapang melintang membentuk cincin yang kontinu. Pada saat aktif, kambium terdiri dari banyak lapisan sel, namun pada saat istirahat hanya ada satu lapis sel. Lapisan sel itu dianggap bermuka dua karena membentuk turunan kedua arah. Selanjutnya, jenis sel kambium. Dari segi morfologi, jenis sel kambium dapat dibedakan menjadi 2 macam pemula. Di antaranya, 1. Pemula yang meruncing di kedua ujungnya sehingga berbentuk kumparan disebut pemula kumparan atau pemula fusiform, menghasilkan unsur yang memanjang atau aksial pada kayu dan bagian dalam kayu. Dan yang kedua, pemula jari-jari tempulur yang tumbuh ke arah radial. Selanjutnya, kalian bisa lihat di situ terdapat gambar kambium pada batang dan akar, di mana kambium itu lapisan sel meristem yang terdapat pada tanaman dikotil saja dan tidak terdapat pada tanaman monokotil. Kalian bisa
bisa lihat di situ terdapat struktur batang. Pada batang dikotil terdapat kambium, sedangkan di batang monokotil tidak terdapat kambium. Dan di akar dikotil terdapat kambium, dan juga sebaliknya di akar monokotil tidak terdapat kambium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar pada daun, bunga, buah, dan biji serta pada batang dan akar. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan rapat. Ini merupakan salah satu cirinya. Fungsi utama epidermis ialah sebagai pelindung. Kemudian ciri-ciri epidermis terdiri dari sel-sel hidup. Sel-selnya berbentuk persegi panjang. Sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Dinding sel jaringan epidermis bagian luar berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Namun dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain tetap tipis. Mengapa demikian? Karena bagian luar yang mengalami penebalan itu untuk perlindungan. Kemudian yang terakhir, mampu membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, trikoma, filamen, sel kipas, dan silika. Derivat jaringan epidermis yang pertama yaitu stomata atau mulut daun. Bagian-bagian stomata antara lain bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama itu ada sel penutup atau disebut juga sel penjaga. Pada sel-sel penutup terdapat kloroplas. Kemudian ada sel tetangga yang terdiri dari dua buah yang fungsinya berasosiasi dengan sel penutup. Berasosiasi di sini maksudnya sel tetangga ini berperan dalam perubahan osmotik, sementara sel penutup mengatur lebar celah. Berdasarkan letak sel penutupnya, stomata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu stomata phanerophore dan stomata cryptophore. Kemudian trikoma atau rambut-rambut digolongkan menjadi trikoma non-glanduler dan trikoma glanduler, seperti pada gambar. Trikoma glanduler ialah trikoma yang menghasilkan sekret. Trikoma glanduler yang menghasilkan sekret ini dikeluarkan oleh sel kelenjar. Trikoma sekresi dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Pada gambar satu itu merupakan contoh trikoma glanduler bersel banyak yang sederhana. Kemudian trikoma non-glanduler yang tidak menghasilkan sekret dan biasanya berupa tonjolan berupa duri-duri pada batang, daun, dan buah. Gambar 1 pada trikoma non-glanduler merupakan trikoma bersel satu atau bersel banyak dan tidak pipih. Kemudian yang ketiga ada spina atau duri, merupakan alat tambahan pada epidermis sel pada tumbuhan. Spina dapat dibedakan menjadi spina palsu dan asli. Duri sejati atau spina asli merupakan metamorfosis salah satu bagian pokok tumbuhan, karena itu sukar ditanggalkan dari batang dan jika dapat ditanggalkan akan menimbulkan bekas luka pada tumbuhan. Menurut asalnya, duri sejati dapat dibedakan ada duri dahan, duri daun seperti pada tumbuhan kaktus, kemudian ada duri akar dan duri daun penumpu. Sedangkan duri palsu itu mudah dicabut, misalnya pada bunga mawar. Jadi, duri pada bunga mawar ini merupakan alat tambahan yang menempel di kulit. Kemudian di sini ada filamen. Filamen merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar gantung. Pada akar tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada benda lain atau tumbuhan lain, jaringan epidermis akarnya berfungsi untuk menangkap dan menimbun air yang diperolehnya. Modifikasi jaringan epidermis ini disebut filamen. Filamen ditemukan umumnya pada tumbuhan keluarga anggrek yang fungsinya itu tadi mengikat oksigen dan menangkap air yang diperolehnya. Kemudian sel kipas. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis.
kemudian berbentuk seperti kipas, berdinding tipis dan mempunyai vakuola besar. Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung kutin dan diselubungi kutikula. Kemudian plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Sel kipas juga berfungsi mengurangi penguapan. Dari proses mengurangi penguapan ini, biasanya daunnya akan menggulung. Kemudian yang terakhir dari derivat jaringan epidermis ada sel kersik, yang merupakan sel epidermis yang berisi kristal kersik atau yang bisa disebut dengan silika. Oleh karena itu, sel kersik disebut juga sel silika. Sel kersik ini berfungsi untuk memperkuat batang. Biasanya sel kersik ini terdapat pada famili Cyperaceae, Equisetinae, dan Graminae. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Kalian ketahui bahwa jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang dibentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan juga dengan fisiologi yang bervariasi, di mana parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Sel-selnya menyebar luas pada seluruh organ dari tumbuhan. Dan parenkim merupakan jaringan yang heterogen dan juga sebuah sel yang berdinding tipis yang membentuk bagian dalam banyak struktur kayu termasuk batang, akar, serta daun. Memasuki pada ciri-ciri jaringan parenkim, kalian biasa ketahui bahwa jaringan parenkim itu memiliki dinding sel tipis, dinding sel yang jarang mengandung lignin kecuali pada organ yang sudah tua, dinding sel yang mudah menebal, memiliki sel yang masih hidup, bagian tengah sel yang terdapat sentra vakuola besar berisi zat-zat makanan cadangan. Dalam protoplasma terdapat plastisida seperti leukoplas, kloroplas, atau kromoplas. Di antara sel parenkim terdapat ruang antar sel, dan sel parenkim juga berbentuk polihedral atau segi banyak. Baik, kalian bisa lihat di situ terdapat gambar jaringan parenkim di mana jaringan parenkim tersebut terdapat ruang antar sel, jadi selnya itu tidak rapat, dan sel parenkim berbentuk polihedral atau segi banyak. Dan juga di tengah-tengah atau bagian tengah itu terdapat sentral vakuola yang besar berisi zat-zat makanan cadangan. Kemudian untuk struktur dan isi dari jaringan parenkim, yang pertama ada larutan dalam vakuola yang berisikan gula terlarut serta senyawa N dalam akar beta vulgaris. Yang kedua ada cairan dalam plasma, di dalamnya berisikan protein dan juga minyak dalam endosperm. Dan yang ketiga ada kristal yang di dalamnya terdapat pati dalam endosperm, kotiledon, umbi, dan buah. Kemudian bentuk dan susunan dari jaringan parenkim, yang pertama ada perismatis, bercabang-cabang, parenkim dengan ruang antar sel yang besar, parenkim dengan bentuk tidak teratur serta memiliki banyak ruang antar sel, dan juga parenkim dengan dinding yang melekuk-lekuk ke arah dalam. Kemudian untuk letak jaringan parenkim, kalian bisa ketahui bahwa letak jaringan parenkim itu terdapat di batang, akar, empelur batang, dalam daun atau mesofil, di daging buah, di endosperma yaitu jaringan sel yang menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya masuk pada fungsi jaringan parenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu berfungsi sebagai parenkim asimilasi atau bermanfaat bagi berlangsungnya fotosintesis. Berfungsi juga sebagai parenkim air yang berfungsi sebagai jaringan penyimpan air. Kemudian parenkim makanan yang mengandung amiloplas yang berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan makanan cadangan. Dan juga parenkim udara yang memiliki ruang-ruang antar sel yang cukup besar serta di dalamnya terdapat udara.
Kemudian masuk pada fungsi jaringan parenkim yang berdasarkan bentuknya, kalian bisa ketahui bahwa bentuk jaringan parenkim itu berbentuk bunga karang yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan parenkim palisade yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis juga utama, serta sel-sel memanjang yang terdapat di daun pada jaringan epidermis. Kemudian bentuk jaringan parenkim bintang yang mempunyai bentuk yang berlipat ke arah dalam dan juga di dalamnya itu banyak mengandung kloroplasnya. Kemudian ada parenkim pengangkut yang terdiri atas sel-sel yang memanjang dengan letak menurut arah pada pengangkutan. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menjaga bentuk tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Disebut juga sebagai jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuat serta sel-selnya yang telah mengalami spesialisasi. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan sel-sel hidup yang bersifat mirip parenkim dan beberapa mengandung kloroplas. Letaknya di dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan induk tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Sebagian besar dinding sel jaringan kolenkim terdiri dari senyawa selulosa yang merupakan jaringan penguat pada organ tubuh dan yang muda atau bagian tubuh yang lunak. Ciri-ciri jaringan kolenkim. Yang pertama yaitu sel-selnya merupakan sel hidup, berbentuk memanjang, memiliki dinding yang menebal dari zat selulosa terutama di bagian sudut-sudut sehingga selnya tidak merata penebalannya. Fungsi jaringan kolenkim yaitu sebagai penyokong pada bagian tumbuhan yang muda yang sedang tumbuh. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati. Selain mengandung selulosa dinding selnya, jaringan sklerenkim juga mengandung senyawa lignin yaitu komponen utama kayu, sehingga sel-selnya menjadi kuat dan keras. Sklerenkim terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama sel sklereid atau sel batu. Sel-selnya mati, berbentuk bulat dan berdinding keras sehingga tahan terhadap tekanan. Contohnya yaitu sel-sel pada tempurung kenari dan juga tempurung pada kelapa. Yang kedua yaitu serabut-serabut sklerenkim. Sel-selnya berbentuk bulat panjang, umumnya terdapat pada permukaan batang. Ciri-ciri jaringan sklerenkim antara lain memiliki dinding sel yang merata penebalannya, dilapisi oleh zat lignin yaitu zat kayu sehingga sel-selnya kuat dan keras. Fungsi jaringan sklerenkim yaitu sebagai alat penyokong dan pelindung pada tumbuhan. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang mengangkut semua kebutuhan tubuh tumbuhan. Jaringan ini bisa dijumpai pada akar, batang, dan tulang daun. Jaringan pengangkut hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi saja. Sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah tidak dapat dijumpai jaringan ini. Hal ini disebabkan pada tumbuhan tingkat rendah, pengangkutan air dan zat-zat makanan cukup berlangsung dari sel ke sel saja. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu floem dan xilem. Kemudian masuk pada floem.
Phloem tersusun oleh sekelompok sel yang memiliki bentuk seperti piramid yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Unsur penyusunnya ada parenkim phloem, ada serabut phloem, ada bulu phloem, dan sel penggiring. Kemudian masuk pada unsur-unsur phloem. Pada unsur-unsur phloem itu terdapat unsur-unsur tapisnya. Nah, unsur-unsur tapis itu memiliki ciri-ciri yaitu adanya daerah tipis di dinding dan intinya hilang dari protoplas. Sel-sel tapis merupakan sel panjang yang ujungnya meruncing di bagian tangensial dan membulat di bidang radial. Kemudian kalian bisa lihat di situ terdapat sel pengantar yang merupakan sel muda yang bersifat meristematis. Sel-sel pengantar diduga mempunyai peran dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Kemudian unsur phloem yang ketiga ada sel albumin, di mana sel albumin itu terdapat pada tanaman konifer yang merupakan sel-sel ampiolur dan parenkim phloem yang mengandung banyak zat putih telur dan letak dekat dengan sel-sel tapis. Kemudian kalian bisa lihat di gambar terdapat parenkim phloem. Parenkim phloem itu merupakan sel hidup yang berfungsi untuk menyimpan zat-zat tepung, lemak, dan zat organik lainnya, dan juga merupakan tempat akumulasi beberapa zat seperti zat tanin dan zat resin. Kemudian serat-serat phloem yang merupakan sel-sel jaringan yang telah mengayu. Di dalam berkas pengangkut unsur-unsur xilem dan phloem selalu terdapat berdampingan atau salah satu di antaranya terletak mengelilingi unsur lain. Kemudian masuk pada xilem. Xilem merupakan jaringan campuran yang terdiri atas beberapa sel yang mempunyai tipe tertentu yang paling khas. Xilem mempunyai dinding sel yang tebal. Dinding selnya menebal dalam pola-pola berkas. Adapun fungsi xilem yaitu sebagai jaringan penguat, pengangkut air, dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Kalian bisa lihat di situ terdapat unsur-unsur xilem, ada tracheid dan trachea, di mana kalian bisa ketahui bahwa di gambar tersebut terdapat tracheid yang merupakan sel-sel tabung panjang dan sempit dengan ujungnya meruncing seperti halnya tracheid. Trachea juga merupakan sel-sel tabung berdinding tebal. Perbedaannya yaitu sel-sel trachea itu lebih pendek dan lebih lebar daripada tracheid sehingga lebih banyak air yang melewatinya. Unsur-unsur xilem selanjutnya yaitu serabut xilem, di mana serabut ini strukturnya serupa serabut sklerenkim meskipun asalnya dari tracheid yang berdiferensi lebih lanjut dengan dinding yang tebal dan nokta sederhana. Kalian bisa lihat di gambar itu terdapat serabut xilem. Kemudian parenkim xilem, seperti halnya parenkim di tempat lain, sel-sel ini merupakan sel hidup, terdapat baik pada xilem primer maupun xilem sekunder. Parenkim itu berasal dari kambium yang membentuk fusiform atau bentuk sel jari-jari. Kemudian masuk pada tipe jaringan pengangkut berdasarkan letaknya. Yang pertama ada jaringan pengangkut tipe kolateral, yang dimana tipe kolateral itu terjadi pada berkas pengangkut di mana letak xilem dan phloem yang berdampingan. Ada 3 tipe kolateral. Yang pertama kolateral tertutup, kolateral terbuka, dan bikolateral. Di mana kolateral tertutup itu terbentuk bila antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium melainkan terdapat parenkim. Kemudian kolateral terbuka, pada tipe ini antara xilem dan phloem terdapat kambium, misalnya pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Selanjutnya bikolateral. Bila xilem terdapat di antara dua xilem dan phloem, maka disebut bilokateral. Di antara phloem bagian luar dan xilem terdapat kambium, sedangkan antara xilem dan phloem bagian dalam tidak terdapat kambium. Contoh pada tumbuhan Solanaceae. Selanjutnya masuk pada jaringan pengangkut tipe konsentrasi, di mana bila jaringan pengangkut terletak di tengah-tengah dan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang berada di tengah itu.
Ada dua tipe konsentris. Yang pertama konsentris ambiherible. Pada tipe ini letak silem berada di tengah-tengah dan floem mengelilingi silem tersebut. Kalian bisa lihat di gambar tersebut di mana silem berada di tengah dan floem mengelilingi silem. Kemudian yang kedua ada konsentris amfifasal. Pada tipe ini letak amfifasal floem berada di tengah-tengah sedangkan silem yang mengelilingi floem tersebut. Selanjutnya jaringan pengangkut tipe radial. Kalian bisa lihat di situ terdapat gambar tipe radial yang apabila silem dan floem bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Contoh terdapat pada akar primer dikotil dan akar tumbuhan monokotil.